Kisah Wakijo di Desa Lapengan. Ruri berdesakan dengan penumpang lain kala bersiap untuk turun dari bus yang baru saja berhenti di sebuah terminal. Ini adalah kali keduanya ia bertandang ke rumah sang nenek yang berada di Desa Lapengan. Dulu sekali, ia sempat berlibur kala masih bersekolah di bangku SMP. Saat itu, eyang kakungnya masih hidup dan masih sehat hingga 3 tahun lalu sang eyang berpulang tanpa bisa ia hadiri pemakamannya. Keadaan ekonomi keluarga yang sedang sulit membuatnya tak bisa ikut hadir kala itu. Hanya ayahnya yang pulang sebagai bentuk penghormatan terakhir untuk sang eyang. Cuaca di Kabupaten Kujang begitu panas hingga ia harus menutup dahi dan puncak kepalanya dengan secarik robekan kertas karton bekas minuman yang ia gunakan sebagai kipas saat di dalam bus. Beruntung, keadaan menuju Lapengan tak lagi sama jika dibandingkan kali pertama ia menginjakan kaki di tempat itu. Meski sudah begitu berkembang, namun becak masih seringkali digunakan untuk mereka yang membawa banyak barang, terutama di area Pasar Senengarto. Bawaannya tak terlalu banyak, hanya tas ransel besar dengan sekardus makanan ringan yang beratnya tak seberapa. Karena itu, Ruri memilih menggunakan ojek untuk menuju Desa Lapengan. Pak, ke Lapengan berapa ya? Tanya Ruri pada salah seorang pengojek yang sedang duduk sembari merokok di pangkalan. Seket mbak, gelem, jawab sang pengojek yang sebenarnya sengaja memberikan harga tolak. Karena belum tentu ia akan mendapatkan penumpang kala kembali ke area Pasar Senengarto. Ya sudah pak, ayo, jawab Ruri singkat. Mengingat ia akan lebih repot ketika mencari kendaraan umum lain untuk menuju ke desa. Karena harga tolaknya justru disetujui, maka mau tak mau sang pengojek mengiyakan permintaan Ruri. Tas ranselnya ditaruh di depan di antara stang dan sang pengojek, sementara dirinya duduk di boncengan sembari memangku kardus berisi makanan ringan yang niatnya akan dibagikan sebagai oleh-oleh untuk tetangga. Siang yang panas membuat keduanya sedikit meringis, perlu membasahi tubuh mereka yang tertutup kain kaos dan jaket. Kadang Ruri harus menahan nafas kala bau badan sang bapak ojek tiba-tiba menusuk hidungnya. Namun tak ada yang bisa ia lakukan selain menutup 2 cuping hidungnya dengan kain slayer. Beruntung, ia selalu membawa kain itu meski hanya untuk aksesoris. Sungguh berbeda dengan tempat ia tinggal di sekitaran ibu kota. Rasanya begitu damai dan teduh meski panas masih terasa menyiksa. Suasana yang begitu berbeda dengan pepohonan di sepanjang jalan, juga persawahan yang mulai menguning pertanda mendekati masa panen. Meski ia adalah seorang perempuan, Ruri memang lebih sering berteman dengan banyak anak laki-laki. Kebiasaannya ini pula lah yang membuatnya sama sekali tidak terlihat feminim. Lebih 20 menit berlalu, mereka memasuki area yang lebih asri dengan pohon-pohon jati yang tumbuh di sepanjang jalan. Tiang listrik dan kabel-kabel melintang terlihat begitu berbeda jika dibandingkan terakhir kali ia pulang. Tak jarang ia melihat para lelaki parubaya duduk sembari merokok di bawah pohon jati yang membatasi jalanan dan pematang sawah. Dari kejauhan, sesuatu menarik perhatian Ruri. Dari arah berlawanan, ia melihat seorang lelaki yang berjalan tanpa pakaian. Celana pendek hanyalah satu-satunya kain penutup tubuhnya yang kurus, namun ada sesuatu yang berbeda. Wajah laki-laki itu terlihat berkarisma.
Berbeda dengan orang kebanyakan, jikalau tidak dalam keadaan kotor, mungkin lelaki itu bisa dibilang ganteng untuk ukuran orang desa. Rambutnya yang panjang hingga ke punggung terlihat lengket menempel di kulit tubuhnya yang berkeringat dan dipenuhi debu. Paling orang gila batinya. Namun, ia tak bisa menafikan bahwa ada sesuatu yang menarik dengan orang itu. Kayaknya masih muda, tapi kok gila ya? Ia bertanya dalam hatinya. Ia memang tak mau mengutarakan sesuatu yang dilihat di jalan langsung karena merupakan sebuah pantangan di tempat itu. "Ikut mbak, dilengkas," ucap sang bapak ojek ketika terlihat gapura yang menjadi tapal batas desa Lapengan, pertanda mereka sebentar lagi tiba di tujuan. Mendengar perkataan si tukang ojek, ia langsung berbinar. Ternyata memang butuh waktu hampir 1 jam untuk bisa sampai, meskipun dahulu rasanya jauh lebih lama. Memasuki desa, mereka disambut dengan deretan persawahan yang menghampar luas. Dari kejauhan, ia bisa melihat kereta api melintas seolah membelah area persawahan. Di kiri jalan, ia bisa melihat gapura yang merupakan arah menuju pemakaman desa. Pemakaman yang letaknya tepat di belakang sebuah masjid terbesar yang ada di desa itu. "Belok kanan pak," pintanya sambil menunjuk rumah dengan halaman luas dengan tembok pembatas bercat hijau. Nah, benar, tambahnya lagi. Motor yang ditumpanginya berhenti. Beberapa ibu-ibu tetangga yang melihat kedatangan Ruri menyelidik. Sudah lama rumah tempat Ruri berhenti tak mendapatkan tamu orang asing. "Ini ya pak," ucap Ruri sembari mengulurkan uang 75.000 pada sang pengojek. Dia paham bahwa sang bapak belum tentu dapat penumpang di perjalanan. Karena itulah ia memberikan lebihan agar orang yang mengantarnya tidak pulang sambil menggerutu. "Suwun mbak," jawabnya senang, kemudian memutar motornya dan berlalu. Ruri berbalik, berjalan menggendong tas ransel. Sambil menenteng kardus bawahnya, ia menapaki 2 tangga batu menuju teras yang diisi kursi balai dari rotan dan bambu. "Assalamualaikum, Ti, Uti," ucap Ruri sambil memanggil eyangnya. Dia memang terbiasa memanggil seperti itu, seperti yang diajarkan padanya sejak kecil. "Waalaikumsalam." Suara sedikit serak terdengar dari dalam. Suara yang dari warnanya begitu khas berasal dari seorang wanita tua yang umurnya tentu sudah di atas 60 tahunan. "Loh, Ruri," ucapnya terkejut kala melihat cucunya yang sudah besar berdiri di ambang pintu rumahnya. Kedua manusia beda generasi itu berpelukan karena rindu dan lama tak bertemu. Ditambah terakhir kali mereka bertemu, Ruri masih begitu kecil. Perawakan Ruri yang tinggi membuat gadis begitu kontras dengan sang eyang yang bertubuh mungil. Eyang Uti menyuruh Ruri untuk masuk dan beristirahat. Ruri membongkar bawaannya, terutama tas ransel yang sedari tadi ia gendong. Ia mengganti pakaiannya dengan yang lebih santai agar lebih nyaman bercengkrama. Ruri bercerita tentang keadaannya di ibu kota. Ia berceloteh sembari sesekali menanyakan kabar dari keluarga sang eyang di desa. Memang Eyang Uti sekarang hanya tinggal bersama anak lelaki bungsunya yang merupakan Pak Le dari Ruri. Cerita pun mengalir begitu seru hingga Ruri menanyakan perihal yang ia lihat saat menuju desa. Ti, tadi Ruri lihat orang gila deh, tapi kayaknya masih muda deh. Rambutnya gondrong panjang, udah pakai baju, padahal kayaknya ganteng deh. Kalau seandainya waras, sering lewat sini." Kisah Ruri kemudian bertanya. "Oh, tadi itu kamu ketemu sama Kijo?" tanya Yang Uti. "Oh, namanya Kijo." "Iya, orang ujung desa. Memang masih muda, tapi ya gitu jadinya," jawab Yang Uti. "Loh, memangnya sudah gila dari kecil ya, Ti? Apa gimana, Ti?" Ia semakin penasaran. "Ya wes, ambil air minum dulu sana.
Baru nanti kita cerita, ucap Eyang Utinya sambil membuka kerupuk kulit yang dibawa oleh Ruri. Ini ucap Ruri yang membawa satu ceret kecil es teh manis dan 2 gelas kaca. Yowes, jadi begini ceritanya. Milenium baru akan segera tiba. Sejenak lagi abad 21 akan segera disongsong seisi dunia. Kondisi perekonomian justru sedang buruk, terutama bagi mereka yang miskin dan berpendidikan rendah. Keterpurukan secara struktural ini membuat semua lini merasa terseok-seok, tak terkecuali keluarga Wakijo. Orang tuanya yang petani penggarap, dirinya yang putus sekolah dan mengojek juga ikut terdampak. Untuk pemuda yang kala itu belum siap dengan kerasa hidup dan suka merasa iri dengan orang lain, membuatnya tak puas dengan keadaan. Dia sudah tahu kalau desa Lapengan memang begitu wingit dan penuh pantangan. Karena itu pula ia sudah paham dengan banyak cerita seram yang sering digunakan para orang tua untuk menakut-nakuti anak mereka yang bandel. Aku capek begini terus. Kapan ya aku bisa kayak orang lain, punya uang, bisa beli macam-macam. Aku sudah capek begini terus. Punya motor juga motor bekas, gampang rusak, gampang mogok. Kalau Wakijo yang sering dipanggil Kijo. Ya piye, namanya orang desa. Kalau mau banyak duit ya pergi ke kota. Tapi kamu kan sudah pernah merantau. Terus hasilnya piye? Jawabnya yang sebenarnya sudah lelah dengan keluhan Kijo. Lagi pula, pemuda itu juga sudah pernah merantau dan hasilnya gagal total karena ia memang tak bisa diatur dan menurut dengan peraturan. Boyo, aku diajarin buat nyari duit cepet oleh. Gak peduli caranya, pintanya. Dia tahu Pak Le Yatno memang sangat paham dengan seluk-beluk desa. Dia pun pernah terlibat di dunia hitam. Sudah tentu ia paham dengan cara mendapatkan uang cepat. Nek wani yo jalu karo sing duwe nggon. Jawabnya bahwa Kijo bisa minta dengan sang pemilik tempat. Ia sempat menyesalkan mengapa jawaban itu keluar dari mulutnya. Di mana Le? Aku mau Le. Entah apa yang ia pikirkan, tapi Kijo langsung mengiyakan. Ia sudah terlalu lelah dengan kemiskinan yang merundungnya sedari kecil. Rasanya, ia tak pernah sama sekali merasakan hidup mapan dan makan enak sepuasnya seperti orang lain. Tenan, kono, nang punden, Pak Le Yatno kembali meyakinkan Kijo. Setelah mendapat anggukan, ia menunjuk ke arah ujung desa yang ditutupi belukar dan pepohonan. Di mana di tempat itu terdapat punden tua yang sudah lama ditinggalkan. Meski begitu, banyak orang yang percaya jika tempat itu adalah pusat dari kejadian aneh bin ajaib yang terjadi di desa. Tempat paling angker yang tentu semua orang tahu. Purnama menyongsong lebih cepat dari biasanya. Satelit bumi itu sudah muncul bahkan sebelum senja benar-benar menyelimuti sore. Malam ini, tepat hari Selasa Kliwon, hari yang sudah ditunggu oleh Kijo untuk melaksanakan rencananya untuk bertamu dengan sang pemilik desa. Lampu jalanan yang belum sepenuhnya berfungsi membuat sepanjang jalan utama terasa temaram. Kijo berjalan kaki sambil membawa bungkusan yang sudah ia persiapkan. Cahaya bulan membuat jalannya sedikit lebih mudah. Ia menyusuri pematang sawah menuju area yang rimbun dan jauh dari pusat peradaban desa. Berbekal senter kecil yang menemani langkahnya, ia berjingkat dan sesekali melompat saat di depannya ada lubang ataupun apa yang bisa membuatnya terjatuh. Langkahnya terhenti saat ia sudah sampai di perbatasan. Semak belukar dan pepohonan besar menutupi tempat itu, rasanya berada di tempat yang berbeda. Udara dihirup dalam dan dihembuskan cepat. Kijo memantapkan niatnya dan melangkah memasuki rimbun pepohonan dan semak. Serak, serak, serak.
Suara dedaunan kering yang terinjak menyaingi nyaringnya jangkrik dan suara kodok yang sedari tadi membuat gaduh. Sinar bulan sudah tak lagi menembus rimbun dedaunan. Senter hanyalah sumber cahaya satu-satunya yang bisa menerangi langkahnya. Jantungnya sedikit terpacu, ada rasa takut, ragu, tapi niatannya sudah terlanjur bulat. Ia sudah terlalu lelah dengan keadaan yang sama sekali tak pernah berpihak padanya. Langkahnya terhenti kala di depannya bertumpuk bebatuan tua berwarna hitam dan berlumut. Ia mencoba mengitari tempat itu, mencari jalan masuk agar ia tak perlu memanjat. Dia bisa saja terpeleset dan mungkin saja dianggap tidak menghormati tempat itu. Di pepohonan, sosok-sosok hitam berbulu lebat mengintip dari sulur-sulur yang merambat. Semak terlihat bergoyang sesekali, pertanda ada sesuatu yang lewat di atas tanah dan menabrak dedaunan. Kijo menemukan celah dan undakan serupa tangga, dan ia bisa memastikan itu adalah jalan masuk ke area dalam. Area sebuah mata air tua yang dahulu dianggap keramat. Memasuki area tengah punden yang entah mengapa tidak ada serakan daun, Kijo berhenti dan duduk bersila. Barang bawaannya disusun di depannya, membentuk sebuah sesajen sederhana berukuran kecil. Senter dimatikan. Kijo diselimuti kegelapan total. Tempat itu bukan lagi hanya terkesan wingit, namun juga seram dan kian mistik. Pemuda itu menangkupkan dua telapak tangannya di depan dahi. Ia memanggil dalam hatinya, mulutnya melafalkan nama sang pemilik desa untuk bisa datang menemuinya. Angin berembus kencang, udara yang tadinya diam tiba-tiba bergerak memutar kencang seolah ada pusaran. Daun berputar seirama dengan angin tepat di depan Kijo yang bersila sembari menangkupkan telapak tangan. Cahaya pendar muncul dari pusat pusaran. Sesosok wanita cantik nan anggun dengan pakaian hijau berselendang kuning. "Apa pengen mulai?" tanya sosok wanita yang oleh warga desa disebut Nyai Rondolawu. Saya sudah lelah miskin, Nyi. Saya mau kaya," jawab Kijo yang sama sekali tak bisa berbahasa krama. Dia juga tak pernah bisa berbahasa basi. Apa yang ia pikirkan langsung ia ungkapkan. "Piye karepmu?" tanya Nyi Rondolawu lagi, memastikan keteguhan hati Kijo. "Tidak tahu, Nyi. Saya ini capek miskin. Saya sudah lama miskin sejak kecil. Saya mau banyak uang," jelasnya dengan peluh dan rasa gugup yang makin menjadi. "Sesop, budalo koprok, tapi mesti wani," jawabnya sambil memberikan saran agar Kijo bermain judi dadu koprok dan ia harus berani. Entah, harus berani terhadap apa. "Jenye, saya cuma bisa kasih ini. Semoga ini cukup buat jenengan," jawabnya sambil mendorong sesajen sederhana yang ada di depannya. "Udah lo," jawabnya. Kemudian angin berembus kencang dan berpusar di depan Kijo. Nyi Rondolawu menghilang, digantikan gelap total yang ikut lenyap seiring kilau selendangnya yang memudar. Kijo berjalan mundur sambil terus menunduk. Senter kembali ia nyalakan. Ia berjalan pelan menyusuri semak dengan senyum. Tapi kali ini ia tidak benar-benar sendirian. Dahan pepohonan bergoyang mengikuti langkah Kijo. Sosok-sosok hitam besar berbulu lebat dengan mata yang merah dan jaling panjang melangkah dari satu dahan ke dahan lain. Cahaya api memutar di atas pucuk pepohonan ikut mengiringi. Tak hanya itu, wanita-wanita tanpa tubuh dan kepala-kepala menggelinding tak ingin ketinggalan. Bagi Kijo, ini adalah jalan baginya untuk bisa merengkuh kekayaan dan uang yang berlimpah. Namun ia tak sadar teror sebenarnya baru saja hendak dimulai. Kijo mengendarai motor bututnya menuju desa sebelah. Dia sudah tahu di mana biasa ada kegiatan mengadu nasib lewat judi.
Dengan uang tabungannya yang tersisa, ia berkendara dengan penuh keyakinan sang pemilik desa sudah tentu tidak akan membohonginya. Meski sebenarnya bantuan itu terlalu mudah, bahkan persyaratannya terlalu sederhana. Motornya terlalu berat, berjalan sangat lambat seolah membawa bawaan yang besar. Hampir 1 jam lamanya, ia baru bisa tiba di lokasi. Ia memasuki area yang gelap dan penuh dengan rimbun pohon. Lokasi yang ia tuju memang terletak di tengah-tengah kebun jati. Memang tak banyak orang di sepanjang area yang mengarah ke tempat itu. Namun setibanya di tempat itu, banyak motor dan sepeda yang terparkir. Dia berjalan dengan langkah pasti. Motornya diparkirkan tepat di bawah pohon. Tempat yang berlokasi di tengah kebun itu terasa semarak karena banyak yang sudah datang dan bermain lebih dulu, dan tidak hanya satu lapak judi yang tersedia. Kijo masuk ke satu lapak dadu koprok. Dia mengeluarkan uang. Sebelum memasang, ia menatap ke sekitar. Di belakang orang-orang yang melihat orang berjudi terdapat kepala-kepala dengan wajah hitam terbungkus kafan. Pocong itu yang ia lihat di sekitar, satu yang membuat bergidik. Sesosok pocong muncul tepat di samping kepalanya sambil berbisik sesuai dengan apa yang harus dipasang oleh Kijo. Cilik, cilik, bisik sosok itu sebagai pertanda Kijo harus memasang kecil. Mengikuti bisikan di telinganya, ia memasang angka kecil. Dengan seperempat uang yang ia bawa, dadu digoncang. Semua orang di tempat itu menunggu sembari bersorak. Ketika penutup diangkat, apa yang terlihat mengejutkan. "Cilek!" teriak sang bandar sesuai dengan apa yang dibisikkan. Kijo bersorak. Apa yang ia pasang ternyata keluar sesuai dengan bisikan sebelumnya. Dia mengambil uang yang dipasang beserta jumlah kelipatan kemenangannya, tapi tidak langsung memasang kembali. Dia masih menunggu bisikan selanjutnya, dan benar, ketika bandar sudah kembali mengguncang dadu, sosok pocong yang ada di sampingnya kembali berbisik. "Cilik, cilik," bisiknya lagi sebagai pertanda. Kijo berakting seolah-olah berpikir. Ia kembali melempar semua uangnya ke angka kecil. Pemuda itu merasa lebih gugup. Meski rasanya begitu yakin dengan bisikan yang tadi membuatnya menang, dadu kembali diguncang dan dibanting ke lantai tanpa membuka penutupnya. "Awas tangan," ucap sang bandar agar tak ada lagi yang memasang dan memindahkan uang. "Cilek!" teriaknya lagi saat membuka penutup guncangan dadu. "Asu!" ucap beberapa orang yang ternyata salah pasang. Kijo tak bereaksi. Ia berusaha tenang. Uang yang ia bawa kembali 2 kali lipat. "Leren dhisik," bisikan itu kembali terdengar, pertanda bahwa Kijo harus beristirahat dahulu agar tak memasang lagi. Kijo memasang berkali-kali sesuai dengan bisikan yang ia terima. Dia menang banyak, bahkan sampai diusir oleh bandar karena selalu menang dan membuat pemain lain mengikuti angka mana yang dipasang olehnya. Bandar merasa kewalahan dan dirugikan. Kijo pun pulang dengan uang banyak di kantong plastik kresek. Ia sedikit gugup karena takut dirampok, namun ia berhasil pulang dengan selamat seolah ada sesuatu yang melindunginya dari gangguan orang lain. Kijo merasa di atas angin. Dia membeli sepeda motor bekas yang lebih bagus. Dia bahkan bertandang ke desa-desa lain yang ada perhelatan judi dengan skala lebih besar. Satu malam ia bisa menang hingga 20 sampai 30 juta. Bandar demi bandar ia sambangi. Sesekali ia diminta memasang kecil dan sengaja mengalah. Kemudian ia menghabiskan semua uang yang ada di tempat itu. Pemuda itu tak faham. Ia tak sadar bahwa semakin sering ia menang, maka ia akan semakin ditampakkan sosok yang tak jelas bentuknya. Selalu ada senja yang berlawanan dengan fajar. Ketika ia menang dan bahagia, maka kesedihan sedang menunggunya di peraduan. Di bulan ketiga,
Kijo terlihat sangat berbeda dari bulan-bulan sebelumnya. Pakaian dan motornya berubah menjadi jauh lebih bagus. Dia terlihat lebih jumawa. Ketika siang, ia bisa terlihat seperti orang kaya. Dia lupa semua itu punya masa, dan saat gelap semuanya dimulai. Motor bermesin 2 tak menggilas jalanan antar desa yang baru beberapa waktu terakhir di aspal. Kijo yang baru pulang mencari hiburan berpacu tanpa kendali, terlebih kepalanya sudah terkontaminasi alkohol. Dia masih merasa di atas angin, rasanya begitu bebas sambil memicingkan mata kala angin kencang menerpa wajahnya. Di kiri dan kanan, warna putih kotor berjejer dengan tubuh-tubuh semi-transparan menunggu saat yang tepat untuk bisa menunjukkan eksistensinya. Ditambah, tak ada yang selalu berada di atas angin. Ketika embusan udara bergerak dalam kehidupan manusia itu sudah mulai memudar, maka kejatuhan akan segera tiba di belakangnya. Motor melambat kala Kijo memasuki jalanan desa yang sepi tanpa seorang pun. Ia menikmati sisa-sisa pengaruh alkohol sebelum ia benar-benar tumbang di peraduan. Suara gemersak terdengar dari kiri dan kanan jalan, seperti tikus-tikus atau binatang liar lain yang berlarian di antara semak dan rerumputan. Dingin mulai menusuk, bahkan untuk Kijo yang tubuhnya panas karena alkohol. Langit di atas kepalanya berangsur berubah. Rembulan yang tadinya bercahaya kini tertutup awan gelap dengan butiran air yang sudah mulai turun menghantam tanah. Saat yang ditunggu sekawanan katak untuk menikmati hujan sambil bernyanyi justru semakin sunyi. Motor kian melambat. Putaran roda rasanya begitu berat. Jok belakang yang kosong terasa terisi oleh sesuatu yang tak apa itu. Kijo menarik gas lebih dalam, tapi tak ada perubahan. Bola-bola hitam bergelinding menyeberangi jalan dengan cepat. Desau nafas menghantam kulit tengkuknya yang terbuka. Aroma anyir dan busuk yang harusnya terbang terembus angin justru semakin tercium dari arah belakang kepalanya. Pemuda mabuk nan jumawa itu tidak sadar sesosok tubuh terbungkus kain lusuh hingga ujung kepala tengah duduk sembari terus meniup tengkuk lehernya. Merasa semakin kedinginan, Kijo berusaha mengoper gigi untuk menaikkan akselerasi. Mesin meraung keras. Knalpot berteriak mengembuskan asap sisa pembakaran yang terbakar percuma tanpa tenaga. Dia paham ada yang tidak beres. Motor yang digeber kian melambat, bukannya semakin melaju. Di jalanan yang gelap tanpa penerangan, di bawah rinai hujan, gelindingan bola kian marak dan ramai melintas. Tak hanya 1 atau 2, bahkan lebih dari 5 bola menggelinding dari satu sisi semak ke sisi semak yang lain. Suara tawa anak-anak terdengar riang, seolah menggema di sisi kiri dan kanannya. Motor yang melambat bukannya bisa bergerak lebih cepat seiring dalamnya gas itu ditarik, namun justru berhenti. Kijo bingung. Ia merasa tak nyaman. Ia tak merasa aman. Kala Kijo menurunkan standar dan berusaha melihat apa yang salah, suara tawa anak-anak itu justru kian mendekat, semakin terasa dekat hingga mengitari dirinya yang tengah berdiri di sebelah motornya tepat di bawah rinai hujan. Rasanya begitu ramai. Suara tawa itu saling bersautan layaknya banyak anak yang sedang asyik bermain. Tawa yang riuh kian lama kian menyeramkan, semakin memekik dan melengking dari lampu motornya yang menjadi satu-satunya sumber cahaya. Bola-bola yang menggelinding itu terlihat berwarna hitam dengan sulur memanjang mengikuti. Kijo memicingkan mata. Satu bola itu berhenti tepat di depan motornya, tepat disinari cahaya. Benda yang berhenti sama sekali tak terlihat seperti bola, tak pula seperti buah kelapa yang menggelinding karena jatuh dari pohon. Benda itu bergerak memutar, sisi lainnya tersibak menampakkan sesuatu yang berwarna pucat kebiruan.
Dua lubang berwarna hitam yang terletak sejajar, juga satu lubang besar berwarna merah dengan deret benda kecil serupa gigi yang terbuka. Itu bukan bola, itu bukan kelapa, itu adalah gelindingan kepala. Kijo terkesiap, ditambah kepala itu ternyata tak hanya satu, gelinding demi gelinding lain muncul diterangi cahaya lampu motornya yang menyala. Kepala itu merapat satu sama lain, kemudian satu persatu kepala itu melompat dan menumpuk. Semuanya tertawa lebar bersahutan sembari menyeringai menatap wajah Kijo yang ketakutan. Efek alkohol yang tadi membuat kepalanya melayang seketika menguap. Ia dipaksa sadar dalam ketidakmampuan. Juli, Juli. Suara melengking lain serupa suara burung terdengar dari arah belakangnya. Suara yang mirip, tapi tiap katanya bisa ia dengar dan mengerti. Kijo berbalik badan. Di jok belakang motornya justru sudah duduk santai sesosok tubuh berbalut kain kafan, sesosok pocong yang sudah 3 bulan terakhir ia lihat dan membisikinya kala berjudi kini muncul dengan wajah yang jauh lebih menyeramkan. Wajah hitam mengkilat dan terlihat meleleh dengan mata yang bolong satu, juga mulut yang berbau busuk. Kijo, Juli, Kijo, Juli, seru sosok pocong itu sembari diiringi tawa yang tergelak dari kepala-kepala yang bertumpuk dan terus memandanginya dari depan motor yang menyala. Kijo semakin tak kuat kalau wajah pocong itu justru bergerak maju dan menempel tepat dengan wajahnya yang ketakutan. Kulitnya terasa licin dan basah, lelehan cairan mayat berbau anyir menempel ke wajah dan hidungnya. Tawa terus tergelak, apalagi ketika wajah Kijo tak bisa menyembunyikan ekspresi ketakutannya. Juli, Juli, suara melengking yang tadinya bernada tinggi kini berubah menjadi berat dan serak kala kulit dua makhluk beda alam itu saling menempel. Kijo tak mau membuka mulutnya, dia hanya menutup rapat kedua bibirnya. Rasanya begitu bodoh jika ia terlihat berciuman dengan sesosok pocong buruk rupa yang baunya busuk. Kijo hanya terdiam, lututnya melemah dan bergetar, seolah tak mampu lagi menopang bobot tubuhnya sendiri. Untuk mereka yang mengerti, mungkin akan melakukan apa yang dimaksud oleh sang pocong. Namun, apa yang bisa dimengerti oleh pemuda bodoh yang memilih jalan pintas tanpa pikir panjang seperti Kijo? Dia hanya terdiam dan mulai melemas. Kesadarannya hampir hilang karena pusing mencium bau busuk menyengat dari mulut dan kulit pocong yang sudah berlendir kekuningan dan gosong. Pandangannya mengabur, ditambah yang nampak di pandangannya hanyalah sinar merah dari mata sang pocong. Pandangannya berkunang, tetes air mulai masuk membasahi bola matanya yang dipaksa terbuka. Kijo mulai kehilangan kesadarannya. Dua lututnya sudah tak mampu menopang tubuhnya yang limbung. Dia rubuh, tubuhnya tergeletak lemas di bawah rinai hujan di sebelah motornya yang masih terus menyala. Kijo ditemukan tergeletak oleh penduduk Lapengan yang hendak berangkat ke pasar Senengarto. Seorang mbok yang tadinya hendak membeli sayur untuk jualan bersepeda sekencang-kencangnya menuju rumah terdekat. Penduduk desa lantas berbondong-bondong mengamankan Kijo beserta motornya yang sudah mati karena kehabisan bahan bakar. Tak lupa memeriksa barangkali ada barang-barangnya yang tercecer. Ia ditandu menuju ke rumahnya oleh para penduduk. Hal itu membuat orang tua Kijo yang sedang bersiap menggarap sawah terkejut. Hidung Kijo dibaui dengan kayu putih dan minyak urut. Pemuda itu tersadar dari pingsan yang begitu lama. Tubuhnya kuyup dan lelah, mukanya pucat seolah tak ada darah yang mengalir. Tatapannya kosong. Apa yang dia lihat lagi tak lagi serupa dengan hal mengerikan di depan matanya dini hari tadi. Ketika bau-bauan itu dijauhkan dari hidungnya, aroma busuk menyengat dan anyir kembali terendus menyapa saraf olfaktori di rongga hidungnya.
Kue ngopole? Tanya ibunya yang sudah menginjak usia 50 tahunan. Pocong, gelundung pringis, ucap Krijo terbata, membuat orang yang melihatnya seketika terdiam dan saling melihat. Sudah lama mereka tidak mendengar perihal sesuatu yang disebut gelundung pringis atau bahkan pocong. Meskipun desa mereka memang terkenal angker, kisah seperti itu sudah lebih 10 tahun tak terdengar. Bahkan kalaupun ada yang bertemu, pasti hanya dari kejauhan. Berita ditemukannya Kijo dalam kondisi tak sadar dan linglung menjadi perbincangan hangat di desa Lapengan. Terlebih, ia menyebut-nyebut sosok pocong dan gelundung pringis. Berita pun semakin santer, bahkan hingga desa sebelah. Terlebih, kabar itu tersebar lewat mulut seorang tukang sayur yang menemukannya di jalan. Warga desa menjadi resah. Apakah akan ada teror lanjutan? Sudah terlalu lama mereka merasa nyaman dengan kondisi hidup yang dahulu pernah terancam akan disapu oleh sang penguasa desa. Teror gaib telah mulai memudar dari ingatan, kini kembali menyatu seperti fragmen-fragmen yang terkumpul oleh getaran dan medan magnet. Hari berlalu, Kijo sedikit lebih normal kala siang. Keluhan yang keluar dari mulutnya hanyalah perihal aroma busuk yang terus menggelitik di setiap saraf di hidungnya. Berbeda saat malam tiba, ia akan terus berteriak meminta tolong karena sosok pocong terus saja muncul di depan matanya. Tidak hanya muncul, namun wajah mereka saling menempel. Bahkan saat Kijo kelelahan dan tertidur. Saat Kijo terlentang, maka pocong itu sedang tengkurap di atas dan menindih tubuhnya yang mulai kurus karena tak mau makan. Ditambah tawa anak-anak selalu terdengar mengitari rumahnya yang hanya terbuat dari bilik bambu. Cahaya-cahaya merah berkelebat terlihat dari lubang-lubang kecil di dinding kamarnya. Ia tak bisa lari. Pocong dan gelundung pringis itu selalu mengikuti dan mengiringi langkahnya. Wajahnya yang tampan menjadi tirus, matanya cekung dan menghitam karena ia sangat sulit tidur dan mudah sekali terbangun. Bapak dan Ibu Kijo sudah berusaha mencari bantuan, mulai dari orang pintar, dukun hingga ustadz dan pemuka agama dimintai tolong, namun tak pernah ada yang berhasil. Mereka semua yang tak saling mengenal selalu menyebutkan hal dan jawaban yang sama. Jejaka itu tak bisa lepas. Dia sudah terikat. Semua mengatakan bahwa Kijo terikat perjanjian yang tak ia mengerti. Akad yang disepakati hanya berdasarkan emosi dan ego yang begitu meluap. Kesepakatan yang hanya didasari rasa lelah akan kemiskinan struktural dan ketidaksabaran akan proses hidup. Tadi yang bisa dilakukan, tadi yang bisa membantu. Terlebih, Kijo melakukan akad dengan sang penguasa desa. Dia sudah memberikan apa yang pemuda itu mau, maka dia meminta apa yang seharusnya diberikan. Keputusasaan sudah merundung keluarga itu. Tak ada yang bisa dilakukan kecuali pasrah pada keadaan. Hidup mereka kembali sulit, dan rasanya semakin sulit dengan keadaan Kijo yang semakin hari semakin kehilangan kewarasannya. Ia terus berbicara sendiri, ketakutan, dan sesekali tertawa. Tak ada orang lain di rumah. Kijo ditinggalkan sendirian dengan tangan dan kaki terikat. Semua benda tajam disembunyikan di tempat yang aman. Berjaga-jaga Kijo melepaskan diri, mengambil benda berbahaya dan lepas kendali. Pemuda itu seolah hanya bisa menerima apa yang terjadi padanya, mengamini dengan kewarasannya yang sama sekali pudar. Dia ketakutan. Namun ada kalanya ia terhibur kala melihat kepala-kepala itu tertawa menggelinding menertawakan keadaannya. Orang tuanya tetap harus bekerja, tak bisa menjaganya terus-menerus hingga di suatu saat Kijo yang sudah terlalu sering bergerak membuat simpul ikatan di tangannya mengendur. Hari masih siang dan tidak ada orang lain. Simpul yang mengendur itu akhirnya terlepas karena gerakan yang terus-menerus. Kijo yang secara tak sengaja bisa melepaskan diri lantas keluar dari rumah.
tanpa alas kaki dan hanya bercelana pendek. Ia berjalan hingga hilang berhari-hari. Ketika ia kembali, keadaannya semakin parah dan tak terkendali. Meski tak pernah mengamuk dan membahayakan orang lain, namun kesadarannya sudah sepenuhnya menghilang. Dia berteman dengan apa yang nampak di matanya, sesuatu yang tak nampak bagi orang kebanyakan. Tak ada lagi yang bisa dilakukan. Kedua orang tuanya hanya bisa pasrah menerima takdir yang digariskan. Begitu pasrahnya, pintu rumah mereka tak pernah lagi dikunci. Kijo yang sering kali menghilang diharapkan akan pulang sendiri dan kembali tidur di peraduannya. Semua terjadi terus-menerus. Hingga tahun berganti, musim sudah berpindah satu dengan yang lain. Hingga di satu siang, seorang gadis kota melintas dan melihatnya berjalan. Jadi begitu, Ndok, ceritanya. Makanya kalau di sini ndak boleh ngomong sembarangan. Ora ilok. Tutup Eyang Uti menandai cerita Wakijo yang tadi sempat ditanyakan oleh cucunya itu. Nah terus, kalau sampai sekarang Kijo masih begitu, kapan perjanjiannya bakal diangkat, Ti? Tanya Ruri lagi pada Eyang Utinya. Kata orang-orang tua zaman dulu, perjanjian seperti itu ndak bisa diangkat kecuali orangnya meninggal. Itu juga katanya ndak langsung ketemu Gusti Allah. Kabarnya bakal jadi hulu balanga sing bau rekso dulu sampai hari kiamat. Tapi itu katanya, wes malah jadi serem sendiri. Timbangan ngomongin demit, mending Ewang Yuti masak yuk. Ucap Eyang Uti pada Ruri pertanda obrolan seputar Kijo telah berakhir. Dua manusia beda generasi itu lantas menuju dapur dan menyiapkan bahan untuk dimasak nanti saat menjelang makan malam. Kisah berakhir meninggalkan Kijo sendiri yang masih berkelana tanpa kesadaran dengan wajah pocong yang menempel erat di depan wajahnya. Selesai. Wow, luar biasa kisah Bang Jana atau Saujana Story. Waduh, kisah dari Desa Lapengan lagi ya teman-teman. Dan kali ini adalah kisah tentang seorang pemuda yang bernama Wakijo yang bosan hidup miskin ya kan, dan pengen punya banyak uang dengan cara singkat. Akhirnya dia bersekutu, dia mengikat perjanjian dengan sesosok penjaga punden atau bisa dibilang di sini sing bau reksonya di tempat situ ya. Dan sosok ini nggak menjelaskan minta apa, cuma nanya maunya apa ya kan. Ya jelas dijawab sama Wakijo, tapi dia tidak menjelaskan apa yang akan terjadi terhadap Wakijo setelah ini. Jadi dia nggak minta tumbal, nggak minta sesembahan setiap kapan. Ya udah diminta kasih, dan nggak taunya yang diminta ternyata adalah jiwa dari Wakijo. Waduh, serem banget ya. Apalagi di sini ada sosok legendaris ya, Gundul Pringis. Waduh, jadi buat orang-orang di tanah Jawa khususnya ya, di sini Gundul Pringis ini cukup terkenal nih teman-teman nih. Jawa Tengah dan Jawa Timur sepengetahuan saya, yaitu setan berbentuk kepala yang menggelinding. Dan di sini serem banget ya kan, gimana kepala doang gelinding ketawa-tawa lagi. Kalau sama ini yang satunya yang menempel itu adalah sosok pocong culi. Itulah yang dilihat oleh Wakijo di setiap harinya. Serem banget. Kayaknya cuma 3 bulan ya kan, itu juga kayaknya main judi. Hasilnya didapat dari judi, jadi dia harus main dulu. Nggak warasnya seumur hidup. Kayaknya nggak imbang banget ya. Wakijo. Ya semoga kisah ini dapat memberikan pelajaran untuk kita semua ya, agar lebih berhati-hati dalam memilih langkah. Jadi udah bersekutunya dosa, dapat uangnya dari cara yang nggak bener juga. Aduh, kesian banget Wakijo ya. Dan semoga kisah ini bisa menghibur juga teman-teman semua ya, para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Buat Bang Jana, terima kasih. Ditunggu lagi untuk kisah-kisah keren selanjutnya. Buat yang punya pendapat lain, yang punya komentar lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Dan buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik dong tombol like-nya ya, tombol jempolnya. Boleh juga di-share ya, dibantu share link videonya ini ke teman-teman yang lain, agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang mungkin lupa nih, atau yang udah lama gabung tapi lupa nih, ternyata belum diklik tombol subscribe-nya, atau yang baru gabung juga belum subscribe, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe channel Ilo Bercerita. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya.
Untuk channel Ilo Bercerita, kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.